telat mulainya, langsung saja kita berikan waktu kepada Kak Fiori Injilika selaku pemateri untuk menyampaikan materinya. Oke, halo, selamat sore. Apakah suara saya terdengar jelas di kalian? Jelas? Oke, jadi di Bandung hari ini lagi hujan besar, jadi saya berharap juga bisa terdengar ya di kalian. Jadi aku izin share screen dulu. Kita akan sama-sama belajar nih tentang desain CV seperti apa. Oke, PPT saya terlihat di layar monitor kalian. Kelihatan, Kak? Kelihatan? Buat teman-teman yang lain bagaimana? Kelihatan, Kak? Kelihatan ya? Oke. Jadi kita akan mulai ini sesinya. Jadi perkenalkan sedikit, tadi sudah dibilang juga sama Kak Aulia, kalau saya namanya Fiona Angelika dari Akuntan Ninja, baru lulus di tahun 2019, resminya sih di tahun 2020. Saat ini bekerja menjadi part-time teacher di salah satu sekolah, sembari memegang freelance di sosial media dan konten untuk UMKM dan UKM, sambil jadi content creator di akun Tanpa Ninja. Sebelum kita masuk gimana caranya bikin desain CV yang bagus, kita harus paham dulu nih, apa sih sebenarnya CV itu? CV ini merupakan informasi yang biasanya kita kasih untuk perusahaan-perusahaan ketika kita ingin mencari pekerjaan. Biasanya mencakup tentang riwayat hidup kita seperti apa, misalkan latar belakang pendidikan, latar belakang prestasi kita, keterampilan kita apa, atau pengalaman kerja kita tuh sudah di mana aja. Gitu. Emangnya bikin CV itu perlu desain ya? Kalian pasti bertanya-tanya seperti itu. Sebenarnya CV itu ada dua jenis. Yang pertama, CV yang ATS friendly. Apa itu ATS? Jadi ATS ini merupakan sistem scanner di mana HRD di salah satu perusahaan itu mereka pakai sistem, jadi ngelacak apakah CV kita ini menjawab kebutuhan mereka atau tidak. Jadi kalau misalkan lewat CV ATS, itu kita tidak perlu bikin desain yang terlalu kreatif, yang ada motifnya, ada warna-warnanya, dan lain-lainnya. Jadi cukup kalian cantumkan informasinya saja. Yang kedua, ada CV kreatif. Nah, kalau CV kreatif biasanya kita kasih dalam bentuk yang lebih kreatif nih. Ada warnanya, ada elemennya, pokoknya lebih berwarna. Contoh, kalau misalkan yang di kiri itu namanya CV kreatif. Kalau yang di sebelah kanan, ini CV ATS friendly. Jadi dia lebih fokus ke pengalaman kerjanya kamu, apa skillnya, sedangkan kalau CV kreatif itu lebih lengkap, ada edukasinya, ada pengalaman kerjanya, ada keterampilannya nih di mana aja, gitu. Kalau CV ATS friendly yang tadi aku bilang, dia lebih to the point, singkat, padat, dan jelas. Dia cuma nunjolin pengalaman apa nih yang pernah kamu buat. Dan biasanya menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena sistem website yang dipunya HRD ini, dia ngambil dari luar negeri punya, adopsi dari luar negeri. Makanya pakai bahasa Inggris CV-nya. Lain halnya dengan CV kreatif. Biasanya lebih kreatif, lebih menarik, menggunakan warna atau shape. Tujuannya lebih ingin memberikan informasi yang lebih lengkap. Gitu. Biasanya CV yang kreatif ini sering dipakai sama orang-orang yang mau masuk ke dunia kreatif. Contohnya, mau masuk ke dunia marketing, atau mungkin ke industri desain. Itu. Jadi ada CV kreatifnya.
kita bakal bahas tentang CV kreatif seperti apa. Jadi, ketika kita mau bikin CV, ada beberapa bagiannya. Yang pertama, headline. Headline ini apa sih? Biasanya kita akan kasih namanya kita siapa. Ada namanya kamu, ada titel pekerjaan atau titel area yang kamu kuasai. Contohnya, kayak misalkan aku, tadi ya dibacakan sama Kak Aulia, ada fotonya aku, ada foto dari Vioni, terus ada nama lengkapnya, Vioni Angelica. Habis itu di bagian bawahnya ada penjelasan, content spesialis, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian belum pernah bekerja nih sebelumnya, baru lulus nih Kak, aku belum pernah punya pengalaman. Di titel pekerjaannya aku apply apa nih ya, aku tulis apa, kamu bisa tulis aja bagian yang kamu mau apply. Misalkan kamu mau apply ke graphic designer, kayak kamu cantumin di sana. Ingat teman-teman, ketika kita mau kasih lihat tentang CV kita harus kasih lihat foto diri kita yang sebenarnya, lurus tampak ke depan. Kalian bisa kasih lihat dulu foto terbaiknya kalian. Pakai bajunya pun harus profesional. Biasanya pakai kemeja atau pakai kemeja dengan blazer. Jadi bukan foto kalian lagi selfie atau foto kalian dari belakang atau mungkin ada ilustrasi mukanya kalian. Bukan seperti itu ya, harus pure foto kalian. Yang kedua, cari posisi yang pas. Posisinya gimana? Jangan terlalu zoom in, jangan terlalu zoom out ke jauhan. Kalau kejauhan, fotonya nggak kelihatan. Itu posisikan yang pas dari dada sampai ke arah kepala. Gitu. Yang ketiga, usahakan fotonya itu latarnya minimalis, latarnya sederhana. Kenapa sih Kak? Emangnya nggak boleh ya kalau latarnya rame atau saya lagi di pesta nih sama temen, bareng sama temen, gitu fotonya. Ya nggak boleh teman-teman. Kenapa? Karena kita mau fotonya kita ini si HRD ketika ngelihat fotonya kita tuh jadi oh ini loh yang namanya Kak Aulia gitu, atau ini loh yang namanya Putri kayak gitu. Jadi kita pengen si HRD itu langsung mengenal kita. Lanjut, setelah kita masukin bagian headline-nya, kita masukin namanya kita dan titel pekerjaannya, kalian bisa jelaskan tentang diri kalian seperti apa. Contoh di sini, ini aku ambil dari Canva sendiri, jadi dia ada ngejelasin tentang dia jadi apa. Kalau di sebelumnya, dia itu kerja jadi graphic designer nih. Tugasnya dia apa ketika dia jadi graphic designer? Kan ada banyak tuh ya. Ada misalkan bikin stop motion atau bikin sosial media konten untuk akun Instagram bisnis, atau mungkin dia bikin tipografi, bikin packaging. Jadi dijelaskan apa yang kamu lakukan di dalam titel pekerjaan tersebut. Kalau misalkan kalian belum punya pengalaman kerja, kalian bisa jelaskan juga kalau kalian ini fresh graduate nih, baru lulus kuliah, dan kamu itu waktu kuliah atau sekolah itu belajar tentang apa? Misalkan kamu belajar tentang akuntansi. Nah, di akuntansi ini kamu belajar tentang apa? Ada pajak, ada misalkan pembukuan, nah, kamu cantumkan di sana, dan juga selipkan soft skill yang kamu paling kuasai, yang berhubungan dengan titel pekerjaan atau pengalaman kerjanya kamu, gitu. Bisa masukkan yang kayak tadi aku bilang, cukup singkat aja, biasanya nggak sampai satu paragraf panjang, cukup 4-5 kalimat saja sudah cukup. Yang terpenting, skill yang kamu cantumkan di dalam about me itu harus relevan dengan pekerjaannya. Kayak misalkan, graphic designer, berarti butuh kreativitas ya.
kreativitas untuk buat desain. Jadi kamu cantumkan soft skill-nya kreativitas. Baru masuk ke bagian karir. Kira-kira kamu pernah kerja di mana nih? Misalkan kamu kerja jadi apa? Waktunya kapan? Terus selama kamu proses kerja itu ngapain aja? Jadi di sini nih, ada judulnya Career Summary. Yang pertama ada titel pekerjaannya kamu. Misalkan kayak aku tadi, sosial media dan konten freelancer. Terus di bagian bawahnya yang sebelah kiri, kamu cantumkan di mana kamu bekerja. Misalkan di Gojek Indonesia. Di sampingnya kamu cantumkan periode kerjanya kamu kapan. Misalkan dari Januari sampai bulan April, magang nih kita di sana. Terus selama pekerjaan itu berlangsung, kamu dapat apa aja nih? Apa aja yang kamu kerjakan? Misalkan kamu jadi bagian sosial media untuk Gojek. Terus kamu cantumkan nih, oh yang aku lakukan adalah bikin konten nih untuk Gojek. Terus bikin caption Instagramnya dia. Terus bikin analisa juga nih, reach-nya di bulan ini apakah sudah cukup atau tidak nih di akun Gojek. Kayak gitu. Jadi kamu cantumkan saja 3-4 pekerjaan yang kamu lakukan. Gitu ya. Bagian karir harus ada kapan kerjanya, di mana kerjanya, apa sih tipe pekerjaan kalian dan apa yang kalian lakukan ketika bekerja. Baru masuk ke education. Kalau misalkan nih kamu belum punya ada pengalaman bekerja, boleh nggak Kak aku skip, aku hapus aja? Nggak apa-apa teman-teman. Kalian hapus aja dan kalian bisa tambahkan bagian edukasi. Bagian edukasi sebenarnya mirip-mirip juga nih kayak bagian karir. Ada penjelasan kapan nih kamu sekolahnya. Periodenya kapan? Misalkan dari 2016 sampai 2019. Terus kira-kira selama sekolah itu kamu jurusan apa? Jurusan IPA kah? IPS kah? Atau kuliah ini kamu jurusan apa? Akuntansi kah, manajemen kah, atau justru teknik industri? Gitu. Jangan lupa cantumkan nama sekolahnya kamu. Boleh nggak Kak kalau aku nggak ada program magang nih Kak, atau nggak pernah kerja, terus aku mau cantumin organisasi yang pernah aku masuk nih, misalkan OSIS, atau mungkin HIMA, BEM, boleh nggak nih Kak kalau dimasukin? Boleh. Aduh, semoga ledeknya tidak masuk ke kalian. Di sini gede banget hujannya. Begitu teman-teman. Jadi kita boleh juga masukin titel atau jabatan yang kalian jabat nih ketika lagi di organisasi di sekolah atau mungkin di kuliah. Misalkan kamu jadi ketua acara nih. Selama ketua acara itu kamu nge-handle acara apa? Misalkan kayak gini sekarang level up CV kamu. Nah, itu judul webinarnya. Nah, terus kamu jelasin selama webinar ini berlangsung, apa yang kamu lakukan? Misalkan menghubungi pembicara, terus menjadi MC selama acara, terus yang terakhir seksi dokumentasi, misalnya kayak gitu. Jadi bisa kamu cantumkan aja. Nah, bonus, kalau misalkan ada kegiatan jabatan yang kalian jalani, atau mungkin kalian menang lomba, atau mungkin dapat beasiswa dari pemerintah atau dari sekolah, itu bisa dicantumkan di dalam CV. Next, ada yang namanya skill nih. Ada yang namanya skill atau kemampuan.
Kamu bisa nih ngubah yang tadinya cuma tulisan doang. Daripada monoton, kita mau kasih lihat juga nih kepada HRD seberapa jago kita menguasai skill-nya kita ini. Misalkan graphic design. Kamu jago banget atau baru belajar atau ya lumayan deh bisa bikin desain gitu. Jadi ada gambarannya. Nah, gambarannya bisa pakai balet kayak gini atau pakai bar yang kayak gini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ada gambaran nih. Seberapa jago sih kamu desainnya? Seberapa jago nih kamu skillnya? Skillnya ini bisa kamu cantumkan pengetahuannya kamu, misalkan seperti graphic design atau misalkan kamu pakai aplikasi tertentu seperti aplikasi Microsoft atau mungkin Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, kamu bisa cantumkan di sini. Atau mungkin kamu punya soft skill, contohnya teamwork. Seberapa bisa sih kamu bekerja sama di dalam tim? Bisa banget kah? Atau justru kamu tipe-tipe introvert yang nggak mau nih kalau di dalam tim? Kamu bisa pilih aja skill kamu yang paling tinggi, yang paling cocok nih di kamu. Misalkan ya, kayak contohnya Kak Putri, anggap aja Kak Putri ini dia orangnya bertanggung jawab, tapi dia kurang suka nih bekerja di dalam tim, sukanya kerja sendiri aja. Nah, kamu bisa cantumkan aja yang tadi, yang rapi, yang bertanggung jawab. Yang bagian bekerja sama tim itu tidak perlu dicantumkan. Jadi di dalam skill, kamu cukup cantumkan skill apa yang paling kamu kuasai, yang paling bikin kamu confidence, yang paling bikin kamu nyaman. Maksimal 5 ya, ketika pilih skillnya bisa hard skill, pengetahuan atau aplikasi, maupun soft skill. Seperti misalkan berbicara dalam depan umum, berkomunikasi, negosiasi, terus time management, gitu. Jangan lupa ketika kalian bikin CV, kalian wajib banget masukin kontaknya kalian. Nomor telepon, email, kalau website ini opsional, terus sosial media juga opsional, biasanya sih orang-orang bakal nyantumin LinkedIn-nya, gitu. Jadi ini wajib ya teman-teman untuk nomor telepon sama email. Kenapa wajib? Karena nanti jangan sampai nih HRD tertarik ngeliat CV-nya kamu, terus bingung nih mau undang kamu buat wawancara selanjutnya harus kemana nih kontaknya. Makanya kita bisa kasih mereka nomor WhatsApp-nya kita, atau nomor teleponnya kita, atau justru emailnya kita. Apa sih perbedaannya ketimbang yang kreatif sama ATS friendly ini? Oke, perbedaannya tadi, kalau yang ATS friendly, dia lebih to the point, dia lebih monoton, lebih full kata-kata. Karena si sistemnya bakal melacaknya tuh kata-katanya dia doang. Sedangkan CV kreatif, kalau dimasukin ke dalam website yang ATS friendly, pasti nggak akan lolos. Kenapa? Karena mereka tuh susah carinya. Sistemnya kan udah terprogram ya, nggak bisa kita otak-atik gitu. Tapi kalau lebih lengkap, lebih ke CV kreatif. Gimana nih Kak caranya ngebangun CV yang baik? Kalian bisa pakai font. Nah, font yang kalian pilih itu bisa font yang sans atau serif. Apa sih perbedaannya? Kalau font sans, ini nih, di bagian bawahnya tidak ada apa-apa. Kalau yang serif itu ada garisnya. Bedanya apa Kak? Bagusnya pakai font yang sans atau serif nih? Bedanya seperti ini. Kalau font sans itu kesannya lebih ke modern, tapi tetap profesional. Contohnya akun Gojek. Gojek tuh pakai font yang sans. Kalau serif, dia lebih kaku, lebih
profesional lagi, tapi tidak terkesan modern. Dia kesannya justru jadul-jadul gitu. Jadi kalian bisa pakai antara ini dua ya. Rekomendasi fontnya, ini bisa kalian catat atau mungkin kalian screenshot aja. Di sini kamu bisa nyantumin atau pakai font Gaciel Indifference, Open Sans, Josephine Sans, Montserrat, Helvetica, terus Popin. Nah, ini semua masuknya ke font yang jenisnya sans. Kalau yang Times New Roman, Inria Serif, dan PT Serif, ini masuknya ke serif. Dia ada garis di bagian bawahnya. Terus kalian juga bisa nambahin shape. Pakai warna untuk latar belakangnya, tambahin kotak, atau mungkin tambahin watercolor, itu masih tidak apa-apa, asalkan tidak terlalu penuh ya teman-teman. Dan juga kalian bisa masukin elemen seperti cat. Cat ini buat apa? Nanti kita lebih lanjutnya bakal dipraktik kali ya. Nah, cat ini kamu bisa masukin misalkan untuk bagian tadi skillnya. Seberapa jago sih kamu menguasai aplikasi itu, atau seberapa jago sih kamu menguasai skill itu, kamu bisa cantumkan di sana. Ini untuk teorinya, teman-teman. Nah, kita langsung masuk aja ke praktik CV-nya supaya lebih singkat juga, lebih teman-teman kebayang juga seperti apa. Masuk dulu ke Canva, kalian bisa search yang namanya resume. Loh Kak, apakah nggak ada yang namanya CV di Canva? Kalau CV sebenarnya kalau di luar negeri itu bilangnya gini, kalau CV itu biasanya lebih dari 2 lembar teman-teman. Kenapa? Karena dia lengkap banget sampai ada udah menikah atau belum, alamat rumahnya di mana, pendidikannya pun lebih lengkap, misalkan dari SD, SMP, SMA sampai kuliah di mana. Kalau di luar negeri, resume itu adalah 1 lembar CV-nya kalian. Informasi yang udah kalian singkatin itu masuknya ke resume. Kalau resume di luar negeri itu cuma 1 lembar. Gitu. Kalau di sini sebenarnya ada perusahaan yang pakai kata resume sama seperti di luar negeri, ada juga yang masih pakai CV. Sebenarnya kita tuh belajar tentang resume karena CV pun kalau di luar negeri sebenarnya itu yang lengkap, versi lengkapnya. Kita masuk ke yang bagian resume. Terus di sini kalian udah banyak nih sebenarnya template-templatenya. Kalian boleh pilih salah satu atau mungkin kalian mau bikin dari nol. Ini aku contohin bikin dari nol ya. Oke, kita ganti dulu latar belakangnya. Misalkan kamu pengen warnanya apa nih? Mau warna agak-agak pink deh. Pink muda. Boleh, teman-teman. Karena CV kreatif mengizinkan kamu untuk mengeksplor CV-nya kamu sekreatif mungkin. Kamu bisa masukin frame, pilih aja salah satu yang kamu suka, kita taruh di sebelah kiri. Masukin foto dirinya kamu, di sini aku masukin foto profesional kali ya. Contoh kayak gini, ini bagus nih. Kayak gini. Sudah punya fotonya kita, masukin namanya kalian. Namanya Aulia. Aulia Putri. Diperkecil, terus ditaruh di sini. Pilihlah font yang sans atau serif. Gimana Kak kalau misalkan aku bingung mau pilih font apa? Kalian bisa ketik aja di sini. Sans
nanti bakal muncul rekomendasinya. Kamu bisa pilih salah satu di sini. Atau mungkin kamu mau pakai yang serif, ketik aja serifnya, nanti dia bakal muncul di sini. Yang serif itu seperti apa? Gitu. Kita pakai yang sans ya. Oke, kita pakai yang public sans deh. Public sans bold. Aulia Putri, namanya dikasih warna pink. Aulia Putri. Mau dikenal sebagai apa Aulia? Aulia mau dikenal sebagai apa nih? Boleh kasih ide teman-teman? Mungkin bisa sebagai konten kreator, Kak. Konten kreator boleh. Konten kreator. Oke, ini kalian bisa masukin jadi desainer, jadi guru, bebas ya teman-teman. Posisikan di tengah, diperbesar aja. Taruh di tengah. Oke. Tambahin rectangle supaya pembeda nih. Pembeda kalau ini bagian headline-nya. Ini bebas, mau kalian seperti apa. Position, terus send to back. Terus kalian mau tambahin di bagian bawahnya nih. Sip, ini mau penjelasan tentang tempat bekerja atau mungkin mau ngejelasin tentang latar pendidikan. Kita bisa turunkan dulu transparansinya. Copy paste aja. Kasih namanya dulu. Misal untuk karir deh ya. Karir. Sama bagian pendidikan, akademik. Akademik. Nah, kalau misalkan kalian sudah punya pengalaman, teman-teman, bagian pengalaman harus di paling atas, bagian pengalaman kerja ya. Sedangkan akademik di bagian bawah. Tapi kalau misalkan kamu nggak punya bagian karir, nggak apa-apa, akademiknya yang di atas, paling atas. Terus kita bisa tulis. Oke, kira-kira karirnya. Konten kreator. Konten kreator. Copy paste lagi, add misalkan Aulia Putri. Terus di rata kiri kalian bisa strip aja, terus masukin kapan nih Aulia mulai jadi content creator, misalkan di 1 Januari 2021 sampai saat ini. Atau kalian juga bisa pakai yang kayak gini. Oke, terus jangan lupa masukin apa yang kamu lakukan atau pencapaian apa yang sudah kamu dapatkan selama kamu menjadi content creator atau selama kamu menjabat di posisi pekerjaan itu. Akan membuat konten seputar diet di akun @auliaputri
setiap harinya, secara rutin deh, secara rutin. Menjadi pembicara undangan untuk sekolah dan perusahaan. Yang ketiga, berhasil meraih 10.000 followers dalam waktu 1 bulan. Nah, kamu bisa cantumkan. Jadi cara ngaktifin si list baletnya itu ada di bagian atas ya teman-teman. Di bagian sini. Gitu. Lanjut, misalkan sudah nih sebelum jadi konten kreator ternyata si Aulia nih pernah kerja jadi admin. Tambahin lagi. Administrasi operasional. Oke, masukin penjelasannya, dia magang di mana nih? Misalkan PT XYZ. Terus kapan nih? Oh ternyata dia cuma 6 bulan nih, nggak betah di kantornya. Misalkan dari 1 Januari 2019 hingga 1 Januari 2020. Gitu. Terus jangan lupa cantumkan apa yang sudah kamu bicarakan, yang sudah kamu lakukan selama kamu menjabat jadi admin nih. Kata-katanya harus bagus nih teman-teman. Gini, misalkan kamu tuh tadinya cuma pembukuan, kemudian merekap dan melakukan teknik filing guna merapikan dokumen perusahaan, menganalisis kompetitor perusahaan. Yang ketiga, mengawasi jalannya operasional. Kayak gini. Kalian bisa juga nambahin akademiknya, kayak gimana, copy paste aja yang bagian di bagian karir, itu tidak masalah. Contoh, sarjana apa nih? Oh, masukin nama sekolahnya dulu. Nama sekolahnya, misalkan Universitas Aceh. Sarjana ekonomi. Kapan masuknya? Di tahun 2016 hingga 2020. Apa aja yang kamu sudah pelajari? Misalkan kamu mau bilang membuat skripsi seputar COVID-19, mendapatkan beasiswa selama 6 semester kelas perkuliahan. Gitu. Atau kalian bisa bilang aja kayak tadi aku cantumkan IPK, meraih IPK 3, atau 4 deh, biar rame. 4, cum laude. Gitu. Di sebelah kiri kamu bisa tambahin informasi tentang kemampuan apa yang kamu punya,
Kita masukin ini dulu, skill-nya dulu di bagian atas. About me deh, about me dulu ya. About me. Aulia Putri merupakan seorang content creator yang membahas tentang diet sehat. Saat ini, Aulia tengah menghandle akun @Aulia Putri dengan pencapaian dan berhasil mendapatkan 10.000 followers di bulan pertama. Tuh, kalian masukin about me. Kenapa Kak about me itu nggak di kanan aja, karirnya yang di sebelah kiri? Karena pola membaca manusia itu dia bentuknya F. Jadi dari kiri ke kanan, habis itu ke bawah lagi, ke kanan lagi. Gitu. Jadi kita maunya, oh dia lihat dulu foto kita, terus baca nama kita, tentang kita, baru ke karir dan akademik, baru kontak di sini. Tambahin rectangle. Oke. Nah, di bagian sini kita bisa tambahin si skill-nya kita nih. Supaya dia tidak terlalu monoton. Turunkan saja transparansinya. Skill. Masukin judulnya. Apa nih yang mau kamu highlight skill-nya? Misalkan kamu punya skill komunikasi. Terus kamu bisa di bagian elemen pakai yang namanya chart. Nah ini nih, kalian bisa pilih ini free, bisa masukin aja, terus kalian ganti nih sesuai warna kebutuhannya kamu. Warna pink ya, sama warna putih, kayak gini bisa. Ini presentasinya bisa kamu naikkan turunkan, misalkan mau kamu jago banget nih 90%, bisa. Line weight-nya bisa kamu tulisin mau tipis, mau lebih tebal, boleh. Terus ada labelnya juga bisa. Kayak gitu. Misalkan kamu nggak mau nih, aduh ini Kak, ini bulat, nggak suka aku maunya kotak. Ini matiin aja teman-teman, nanti dia bentuknya jadi kotak. Itu kayak gini. Terus kamu juga bisa ganti tulisan fontnya, misalkan dari Open Sans Slide, kamu pengen Open Sans biasa dengan lebih kecil nih tulisannya. Gak mau Kak, nggak mau jadi narik perhatian gitu. Bisa kamu tuliskan. Komunikasi. Cantumkan aja ada 5, kamu bisa copy paste. Nah, misalkan nih teman-teman, kamu udah pakai shape yang kotak. Nah, buat seterusnya skill komunikasi atau mungkin nanti skill Adobe Photoshop, itu semuanya pakai kotak aja, teman-teman. Nggak perlu diubah lagi si shape-nya atau chart-nya. Gitu. Baru yang terakhir, kamu masukin kotak. Kontak. Bisa tambahkan misalkan font supaya lebih kreatif sedikit nih. Kita pakai yang free, yang statis, yang ini. Font.
berapa nih? 0813. Nah, ini. Taruh di bagian bawah. Jadi biar nggak full tulisan nih, daripada kamu kayak gini, kayak misalkan email vioni@gmail.com. Nah, kan males kan? Mendingan si emailnya ini kita jadiin icon aja. Gitu. Diganti, terus auliaputri@gmail.com. Kayak gitu. Misalkan kalian mau masukin LinkedIn, websitenya kalian, Pinterestnya kalian, atau mungkin sosial media kalian, Facebook, Instagram, TikTok boleh. Tapi biasanya sih orang cuma nyantumin di bagian LinkedIn aja ya, teman-teman. Udah deh, kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga ilmunya bisa dipraktikkan ya sama teman-teman. Aku kembalikan kepada panitia lagi. Oke, baik. Terima kasih Kak Fioni atas materi yang diberikan. Sungguh sangat-sangat banyak pembelajaran yang bisa diambil dari sini. Kita close dulu Kak Fioni. Baik, kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian, setelah tadi kita mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Kak Fioni, maka sekarang masuklah kita ke sesi pertanyaan, di mana dalam kali ini kita membuka satu sesi terlebih dahulu. Dan kepada teman-teman yang ingin melakukan pertanyaan ataupun ingin memberikan pertanyaan, silahkan raise your hand ataupun tunjuk tangannya, atau bisa memberikan emoticon tangan, atau bisa juga menggunakan fitur chat. Oke, untuk pertanyaan pertama itu ada pertanyaan dari Kak Alam, yang mana pertanyaannya itu yaitu import dong Kak ke PDF atau ke Word-nya, apakah bisa ke resolusi yang lebih tinggi atau tidak tinggi? Mungkin kepada Kak Fioni bisa langsung dijawab. Oke, jadi aku share screen lagi. Ketika kalian sudah bikin desain di Canva, itu kalian bisa save. Nah, di sini sebenarnya sudah langsung dikasih suggest filenya. PDF print ini sudah paling maksimal, ini paling bagus kualitasnya. Bahkan ketika kalian ingin print desainnya kalian, itu downloadnya jadi PDF print. Apakah di sini bisa download sebagai Word? Masih belum bisa, teman-teman. Kalaupun bisa, itu nanti akan jadi berantakan. Jadi lebih baik kalian downloadnya jadi PDF print. Loh, apa bedanya Kak sama PDF standar? Kalau PDF standar, dia lebih kecil si filenya. Gitu. Tapi lebih baik yang PDF print aja ya, biar kualitasnya lebih tinggi. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Joni. Mungkin dari kawan-kawan atau teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Pada teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan menggunakan fitur chat, atau bisa juga menggunakan emoticon raise hand. Teman-teman, masih ada yang ingin bertanya?
Oke, ada pertanyaan dari Kak Putri dulu, Putri Widya Ningrum. Kak, saya mau izin bertanya, berarti urutannya itu pengalaman kerja dulu, pengalaman organisasi, baru sekolah gitu ya? Oh, urutannya Kak. Nanti Kak Tony bisa langsung menjawab. Oke, kalau urutannya sebenarnya di pengalaman kerja dan sekolah aja. Kalau misalkan kamu punya pengalaman kerja, si organisasi itu digabungkan ke dalam yang sekolah. Tapi ketika kalian nggak punya pengalaman kerja, daripada kosong banget tuh ya CV-nya, lebih baik dipecah. Jadi pengalaman organisasi dan sekolah. Kira-kira kayak gitu. Semoga menjawab. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Kak. Halo Kak. Oke, halo Ica. Menurut Kak Pioni, CV yang bagus itu berjumlah 2 halaman atau 1 halaman ya Kak? Jika memiliki banyak pengalaman, bagaimana mengatur CV di Canva agar bisa menjadi 1 halaman? Terima kasih. Oke, kalau menurut aku, Ica, lebih baik 1 halaman aja. Karena apa? Karena HRD itu kan banyak banget ya sortir calon pegawai. Gitu. Dia bisa ratusan, bisa ribuan bahkan. Dia punya waktu beberapa detik aja untuk melihat CV-nya kita. Kalau misalkan kamu punya banyak banget pengalaman kerja atau mungkin sekolah, organisasi, itu pilih aja yang terbaik yang mau kamu cantumkan. Atau pilih bidang yang sangat berkaitan dengan pekerjaan yang kamu apply. Contohnya, kayak graphic design. Pengalaman yang bisa kamu cantumkan. Misalkan saat kamu magang jadi graphic designer. Ketika kamu sudah pernah magang jadi admin, nggak perlu dicantumkan. Itu. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab. Oke Kak, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Banyak nih ya dari kawan-kawan yang respon pertanyaannya. Selanjutnya dari Kak Nikita. Nikita bertanya, Kak, mengenai pendidikan, berarti kita hanya perlu mencantumkan 2 pendidikan terakhir ya? Nggak perlu dimuat semua. Yes, betul Kak Nikita. Kita pilih aja pendidikan yang paling dekat. Bahkan kalau kata orang sih, lebih baik yang paling terakhir aja. 1 aja cukup, gitu. Tapi kalau misalkan nih, nggak ada pengalaman kerja, nggak ada pengalaman organisasi, daripada kosong banget CV-nya, ya udah dicantumkan lah kita pernah sekolah di mana, kira-kira seperti itu. Oke, berarti pendidikan terakhir ya untuk Kak Putri tadi ya. Oh, untuk Kak Nikita. Oke, selanjutnya dari Kak Putri Widyaningrum. Kalau misalnya magang mandiri nih Kak, itu termasuk pengalaman kerja atau bukan? Bisa dimasukin ke CV atau enggak? Oke, magang mandiri itu seperti apa ya? Boleh dijelasin dulu nggak? Soalnya takutnya miskonsep nih. Mungkin kalau dari maksudnya Kak Putri ini, magang mandiri itu bisa jadi magang dari jurusannya waktu kuliah gitu. Bukan, Kak. Aku Bukan ya? jawab ya, Kak. Ya. Jadi magang mandiri itu jadi kayak aku cari magang sendiri. Di kampus nggak ada diwajibin gitu magangnya. Jadi aku apply sendiri gitu. Iya, itu bisa dicantumkan. Itu termasuknya pengalaman kerja berarti? Betul. Nah, makasih ya, Kak. Semoga menjawab ya. Selanjutnya ada dari Erik Febrian Saragi, yaitu kalau Kak mau bertanya, apakah warna ataupun gradasi warna di dalam CV itu berpengaruh? Atau ada saran warna nggak untuk CV formal better bagaimana? Oke, kalau menurutku warna di CV itu yang penting kalian nggak pakai gradasi sih. Karena kalau gradasi kan mengambil alih si latar belakangnya. Gitu, kita langsung fokus ngeliatin latar belakang. Sedangkan kita mau HRD itu fokus kepada isi kontennya kita, isi CV-nya kita. Jadi bisa kalian pakai warna-warna yang polos aja. Usahakan pilih warna yang cukup terang untuk latar belakangnya. Kenapa? Supaya tulisannya kalian jelas. Kalaupun misalkan kalian mau pilih warna yang gelap,
harus diingat nih, kalau misalkan latar belakangnya gelap, tulisannya kalian itu harus yang warnanya terang. Tujuannya supaya fontnya kalian atau isi kontennya kalian bisa dibaca dengan mudah. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian pakai warna terang untuk latar belakang, si tulisan isinya harus menggunakan warna yang gelap. Kayak gitu sih. Oke, Kak, selanjutnya ada dari Semoga menjawab ya. Kak Alam lagi nih. Dari Kak Alam dia bertanya, Kak Fioni, kalau misalnya kita membuat desain CV-nya itu menggunakan desain infografis atau videografis ataupun motion grafis, apakah itu diperkenankan untuk melamar kerja, beasiswa ataupun persyaratan-persyaratan yang lainnya? Oke, sebenarnya kalau kayak gitu tuh tergantung ke institusinya atau ke perusahaannya apakah boleh atau enggak. Tapi setahu aku sih kalau untuk bekerja sangat jarang ya yang kalau misalkan dibikin infografis, dibikin video kayak gitu jarang banget. Tapi kalau beasiswa aku pernah dengar satu kali, tapi harus dilihat dulu apakah semua institusinya sama atau tidak. Jangan sampai ketika kalian mau apply beasiswa nih udah capek-capek susun CV, susun dan lain-lainnya, udah disiapin semuanya, tapi nggak lolos screening gitu. Jadi harus ditanya dulu, dilihat dulu, kira-kira mereka sifatnya kayak gimana. Apakah formal, informal, apakah menerima hanya bentuknya PDF, atau justru mereka menerimanya dalam bentuk Word doang gitu. Atau justru mereka bilang bebas. Itu ya, semoga menjawab. Oke, Kak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Kristina Meriska, Universitas Riau. Izin bertanya Kak, pada format skills di dalam CV, apakah memang bisa dibuat menggunakan skala atau cat seperti yang telah dijelaskan tadi? Karena sebelumnya saya pernah cari tahu cara membuat CV kreatif disyaratkan untuk tidak membuat kemampuan dengan skala, cat ataupun diagram. Mereka mencantumkan bukti. Contoh pada kemampuan berbahasa Inggris, kita dapat mencantumkan skor TOEFL, IELTS, dan sebagainya. Mohon arahannya Kak, terima kasih. Oke, nah ini agak sedikit miskonsep kali ya. Kalau kemampuan berbahasa, itu wajib mencantumkan sertifikasi bahasanya. Kamu lolos dengan, misalkan lolos dengan nilai berapa, itu harus dicantumkan di sana. Untuk yang bagian tadi, itu tuh, kalau misalkan kamu nggak punya sertifikasinya, tapi kamu sebenarnya punya pengalaman atau kamu punya kemampuan di sana, itu bisa. Kalau misalkan kamu sebenarnya bisa nih ngomong di depan umum, tapi kan sebenarnya nggak ada tes kan, misalnya nggak ada sertifikasinya gitu, atau mungkin nggak ada ujian tertulisnya, makanya kita bisa pakai yang skala-skala seperti itu. Jadi balik lagi ya, harus dilihat dulu kira-kira seperti apa. Kalau bahasa, biasanya harus menggunakan sertifikasi. Semoga menjawab ya. Oke, Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ilvira Khairunisa. Kak, kalau mau apply ke bidang non kreatif, misalnya apply magang jadi HR, berarti CV-nya itu harus yang ATS friendly dan nggak boleh ada warna atau shape kayak CV kreatif. Ya, betul. Kalau yang bagiannya kamu bukan industri kreatif, itu usahakan jangan pakai CV kreatif, pakai yang CV ATS friendly, yang lebih profesional, yang lebih sederhana dan to the point, gitu. Semoga menjawab. This is the last question. Pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi, yaitu izin tanya lagi Kak, untuk memilih warna background yang kita masukkan di dalam CV itu lebih baik yang berwarna netral, hitam atau putih, atau boleh berwarna, dan untuk warnanya lebih baik warna yang soft atau yang bold gitu Kak. Oke, kalau
Mau netral, mau hitam, putih, coklat muda, itu tidak masalah teman-teman. Itu sangat baik juga. Tapi ketika kalian ingin berwarna, misalkan mau warna lilac, mau warna pink kayak tadi, itu tidak masalah. Lebih baik kalian pilih warna yang soft untuk latar belakang. Kenapa? Karena kita mau tetap poin utamanya kita, isi CV-nya kita, bukan latar belakangnya. Gitu. Makanya biasanya aku bilang kalau lebih baik kalian pakai warna yang soft, warna yang nggak bikin mata sakit gitu. Contohnya warna-warna pastel atau mungkin warna-warna yang earth tone. Itu bisa. Semoga menjawab ya, Ica. Oke, baik kepada teman-teman sekalian, untuk sesi pertanyaan kita sudahi sampai di sini. Tadi ada pertanyaan terakhir. Dan sekali lagi, give applause kepada Kak Fioni Angelika selaku pemateri kita hari ini. Terima kasih Kak Fioni. Terima kasih kembali sudah mengundang. Terima kasih juga teman-teman sudah memperhatikan ya. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa dipraktikkan juga. Semangat ya. Dan kepada seluruh peserta, teman-teman peserta yang hari ini mengikuti kelas desain, di dalam chat kita sudah menyertakan link untuk sertifikat teman-teman yang bisa di-download untuk kelas hari ini. Dan kemudian saya mewakili seluruh panitia sekali lagi memohon maaf kepada pemateri dan juga teman-teman peserta lainnya dikarenakan keterlambatan waktu tadi karena ada beberapa miskomunikasi dan kesalahan teknis yang terjadi di Kota Laksa, Aceh. Maka dari itu saya mewakili panitia sekali lagi memohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada Kak Joni yang hari ini mau menjadi pemateri dan seluruh teman-teman peserta yang datang ataupun ikut serta dari berbagai daerah. Oke, teman-teman sekalian, untuk kelas hari ini ataupun materi hari ini kita sudah sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kelas tanpa desain di minggu berikutnya dengan materi yang lebih seru lagi tentunya dan juga pemateri yang lebih oke, lebih seru lagi tentunya. Baik, terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.